Apa jadinya kalau kamu datang jauh-jauh ke salah satu kampus di Surabaya? Ya beneran, kamu nggak salah dengar. Salah satu kampus di Surabaya, yakni Universitas Surabaya. Jadi, aku dapat info tentang talk show, di mana talk show tersebut ternyata bakal diisi oleh YouTuber favorit aku, yakni Sebastian Teddy. Jangan bilang kamu up to date kalau belum tahu ini. Oke, jadi kita udah dapat info talk show dengan Sebastian Teddy, gimana diadakan di sini, kampus Ubaya, tepatnya dijelaskan di postingan ini. Dan ini adalah langkah kita untuk mengawali bulan Juni dengan menghadiri acara ini. Ya, moga-moga aja lancar sih. Soalnya ini pertama kali aku datang ke kampus Ubaya dan datang ke sana dengan modal Google Maps, karena aku ke sana sebenarnya sambil bareng temen sih, cuma karena temanku udah datang ke sana duluan, jadi aku bisanya datang sendirian. Jangan bilang kamu Ya, up to date moga-moga kalau belum lancar tahu aja ini. sih perjalanannya. Oke, gue spill dikit nih, gue star kita kali ini. Cuma karena ini pertama kalinya aku ke sana, ya mau nggak mau aku harus pakai Google Map. Setelah 800 meter, belok kiri. Ya, karena aku hampir ketinggalan, aku terpaksa pakai Google Maps di tengah perjalanan. Jadi, jangan ditiru ya. Dan pas aku mau sampai ke kampus, awalnya aku nggak pikiran apa-apa. Cuma pas makin deket dengan kampus, makin lama aku makin sadar. Harusnya kan tiap kampus ada tempat parkirnya, tapi kok nggak ada. Bahkan aku sampai putar balik beberapa kali buat mastiin kalau di situ harusnya ada tempat parkir. Tapi hasilnya tetap sama, nggak ada tempat parkir sama sekali. Dan ternyata setelah aku tanya orang-orang tempat parkir, ya ternyata tempat parkirnya udah kelewatan. Dan untuk pergi dari parkir ke kampus, kita harus naik bis yang ada di depanku saat ini. Ya wajar, namanya pendatang baru. Oke, jadi kita udah di parkiran. Ini beneran aku nggak nyangka kalau ada parkiran sejauh dari kampus. Awalnya aku kira mungkin parkirannya ada kayak di sebelah kampus gitu, kayak sebelahnya pas gitu. Cuma ternyata aku baru tahu kalau di Ubaya parkirnya itu jauh dari kampus, dan buat ke kampusnya itu harus naik bis. Jadi habis ini kita bakal langsung naik bis. Umum bisnya belum datang, kita langsung ke tempat haltenya. Oke, jadi kita udah baru turun dari bis. Langsung aja kita ke Fakultas Bisnis, tempat acaranya. Ya guys, jadi kita udah di tempat acaranya. Sebenarnya kita telat setengah jam sih, tapi untunglah paling acaranya masih pembukaan. Dari luar udah kedengaran masih kayak ada suara musiknya. Mungkin acara intinya masih belum dimulai, jadi langsung aja kita masuk. Pas udah sampai ke sana aku sempat seneng. Oh, ternyata di sini ya tempatnya. Dan bahkan ada banyak stand-stand. Cuma aku nggak fokus dari semua itu. Ya aku fokus cuma satu. Kalau tempatnya di sini, harusnya kan sudah banyak peserta talk show.
Tapi kok masih kosong? Dan harusnya kan aku yang hampir terlambat. Harusnya di sana kan sudah ada peserta lah. Ya berapa lah gitu. Cuma kok dari tadi nggak ada satupun kursi yang diisi seorang pun. Dan ternyata setelah aku tanya-tanya, ternyata tempatnya nggak di situ. Dan akhirnya aku terpaksa tanya ke beberapa orang. Yang akhirnya aku dibantu sama ibu-ibu petugas kebersihan. Ya makasih buat ibu-ibu. Akhirnya aku masih sempat sampai ke acara talk show. Itu ada anak itu nanti sebelah sini masuk ya. Oh ya, makasih ya. Enggak tahu ya, udah Ya, tahu. makasih ya. Ya. Ya, ini akan menjadi sebuah cerita tentang seorang subscriber yang hampir terlambat datang ke acara talk show dari YouTuber favoritnya. Selamat pagi dan welcome to Next Wave 2025. Ya, alhamdulillah acara ini ternyata masih baru mulai dan aku langsung masuk buat cari tempat duduk. Terima kasih kepada seluruh. Ngobrol sama bintang tamu yang gokil juga ternyata. Nah betul banget, ini teman-teman kayaknya sudah pada nggak sabar. Sudah pada Tapi nggak sabar. kayaknya kita perlu build semangatnya lebih lagi Kak Cucu. Betul, kita harus semangat, harus pemanasan dulu nih. Iya betul banget. Pemanasan dulu biar kreatif. Biar kreatif Ya. betul banget. Jadi untuk supaya nanti kalau udah ketemu bintang tamunya mereka sudah siap, kita Betul. perlu build semangatnya lagi. Betul Sekali banget. lagi nih Kak Betul Cucu. banget. Ngapain nih Kak kira-kira? Jogging lapangan 5 kali mungkin. Waduh, jangan dong, Ya, itu nanti jangan. capek Kak Iya, Cucu. capek ya, bukan Kasihan nanti capek. dong. Negeri juga loh Kak Cucu. Banget dan kuliah cepet banget jadi Iya. 3,5 tahun. Dan juga sangat berkompeten dan linear nih dengan apa yang akan kita lakukan Betul, Kak. setelah ini. Dan juga sambil kuliah nih dia bisa untuk bikin konten dan juga jangan lupa dia bisa menghasilkan duit dari konten itu. Makanya kan hari ini kita monetize your passion. Jadi gak cuma kita passionnya doang, tapi kita bisa monetize itu kayak Tata. Iya, dan potensinya juga sangat luar biasa nih. Kayak aku udah melihat potensi-potensi luar biasa dari semua yang sudah hadir di sini nih Kak Cucu. Oke, Kak Tata, mungkin kita langsung aja ya sambut ya Tata. Ya, langsung aja kita sambut. Kita sambut ya, langsung aja kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah, Sebastian Teddy. Nah, tapi Kak Cucu, Oh iya, lupa. Oke deh. Sebelum kita sambut Sebastian Teddy, sorry Iya. teman, kita bacain dulu nih TNC dari talk Terms show. and condition dari talk show-nya nih Kak Oke. Cucu. Langsung aja Kak Tata. Oke, yang pertama pusat. Kita sambut aja sekali lagi teman-teman. Sambut sekali lagi benar Sambut banget aja. Kak Oke. Cucu. Oke. Langsung aja kita sambut bintang tamu kita pada hari ini, yaitu Sebastian Teddy. Berikan tepuk tangan teman-teman. Guys, siap tinggal nggak guys? Oke guys, aku cuma bikin tanya satu pertanyaan guys. Di sini siapa yang konten? Siapa yang konten? Siapa yang konten atau udah mau mulai konten atau kayak aduh aku mau konten tapi masa cuma satu, terus ngapain kalian bayar ke sini? Kok panitia doang? Oh ini, siapa nama bro? Nah bakalan viral ini guys, ya karena dia angkat tangan, makanya kalian angkat tangan kalau mau viral. Ya guys tipsnya, satu semua yang baik-baik aja, yang bagus untuk kalian, yang jelek-jelek diterima aja, oke? Akhirnya ya kita konten-konten, mulai konten-konten, tapi aku mulai serius ini. Aku mulai kayak ini apa ya ide yang bagus, apa ya ide yang enak. Dan setelah itu 3 tahun jalan terus kontenku ada aneh-aneh. Kalau dulu kalian ada yang pernah lihat, aku pernah konten prank, pernah konten makan micin. Tapi masih suka micin kan ya bos sampai sekarang? Oh sampai sekarang. Dan pas lagi enak-enak denger tips dan trik dari Kak Sebastian, aku sempat kepikiran. Tadi pas dia masuk kalau nggak salah bareng kameramen. Apa jangan-jangan dia juga lagi bikin live? Sebenarnya apa? Ya, jadilah Ya dirimu tapi ternyata dikali dia 2. bikin live YouTube. Gitu kan? Tahu gitu Kalau aku kayaknya suka aku ngomong nggak gitu. perlu Jadilah jauh-jauh versi dari dirimu yang sini. terbaik ya, Cuma tapi ada orang mungkin itu yang nggak sia-sia kalau gitu aku aku datang ke sini ngebully buat orang, ketemu aku langsung. ngebully orang 2 kali lipat Jadi lebih baik, bukan gitu. kalau dipikir-pikir, Ini namanya kamu dihujat worth it satu lah Indonesia. ketemu orangnya langsung daripada lihat di live. Boleh nggak sih kok kasih tips, boleh 3 deh, itu
untuk fresh start apa yang harus kita lakukan gitu. Pertama ya, satu tips yang paling praktikal. Kalian bawa HP kalian semua nggak? Keluarin guys, ayo keluarin sama aku. Ayo dikeluarin HP-nya. Buka, teman-teman. buka semua. Pencet ya, 3, 2, 1, pencet. Oke. Say hi guys. Say hi guys, halo, Ubaya. Nah, udah ya. Berarti kalian udah bikin konten semua, tinggal di post. Ya. Nah, jadi tips kedua adalah jangan incar viralitas. Itu filosofi. Tapi kamu incarlah konten yang kamu bisa lakuin selama mungkin. Itu yang terjadi pas aku dulu, aku makan micin. Wih. Tapi masih suka micin kan ya bos sampai sekarang? Oh sampai sekarang. Nah, jadi dicatat dulu itu, dan akhirnya kalau dulu aku cuma kayak, oh aku suka micin, aku suka ini, aku suka itu. Aku gak pernah ngelihat dari sudut pandang viewers. Kita kadang-kadang itu terlalu buta sama, oh aku suka ini, aku suka itu, aku suka itu. Akhirnya audiensnya kan gak peduli sama kamu. Ya, itu kan realita dunia. Nobody cares about you. Everybody cares about themselves, gitu kan ya. Makanya itu, kalian harus peduli sama audiens, bukan sama diri kalian. Halo Om. Hello. By the way, aku setuju banget sama kata-kata tadi itu kalau bikin video tuh out aja, soalnya gak ada yang bakal lihat karena kebetulan aku kan bikin video udah dari kelas 6. Kelas 6 apa ini? Ya kelas 6 SD dong. SD. Oh, keren loh. Tepuk tangan sebenarnya. Sama kayak di pertama kali aku konten. Pertama kali formatku yang makan-makan biasa pakai suara AI itu aku ngelakuin 1 tahun loh. Dan gak ada hasilnya sama sekali. Ya tambah lama tambah monoton kan, tambah monoton. Gimana caranya? Ya eksperimen lagi. Gak ada cara lain menurutku. Itulah dunia konten. Kalau kalian udah dapat yang lumayan works ini, harus selalu dieksperimenin guys. Bahkan meskipun aku dapat format storytelling ini yang ala Sebastian, aku tetap eksperimen terus loh. Selalu eksperimen berdasarkan data. Ya, jangan eksperimen buta-buta ya. Berdasarkan data, karena data adalah audiens, sekali lagi. Nah, dari sana baru kalian pasti punya ide. Oke, gimana kalau aku eksperimen ini? Gimana kalau aku eksperimen ini? Gitu kan? Kalau misalnya mulai monoton, kemungkinan besar karena ya mungkin di sini terus. Kalau cuma eksperimen tanpa data, wah sulit guys. Kamu beneran kayak jalan buta kamu. Nggak ngerti kan audiens sukanya apa. Jadi paling gampang ya itu eksperimen. Trial error, sekali lagi. Aku mau tanya, setiap media sosial itu kan ada banyak platform dan audiens sama usernya itu karakteristiknya beda-beda kan. Nah misalnya kayak di TikTok itu biasanya orang tuh nggak terlalu suka nonton video yang lebih lama. Kalau aku sangat amat rekomenin, apalagi pertama kali, fokus aja ke satu platform, ya kan? Karena itu audiensnya beda kan, dalam. Sekarang itu semua platform itu dalam banget soalnya. Sebelum video ini selesai, aku mau bilang kalau semisal ada di antara kalian yang juga sesama bestie Sebastian Teddy atau mungkin Bang Sebastian Teddy nonton ini, aku cuma bilang makasih ya untuk talkshow-nya. Ya meski sebenarnya talkshow-nya udah beberapa bulan dan baru bikin videonya sekarang. Ya itu aja. Semoga Bang Sebastian Teddy tetap sehat, dan kalau mau subscribe channelku nggak apa-apa. Oke, terima kasih teman-teman.